Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello civilians, it's Bira and welcome back to my channel. Nah, pada video kali ini gue mau kasih spoiler nih, kurikulum pada semester 1 jurusan teknik sipil. Sebelumnya gue mau kasih selamat nih kepada mahasiswa baru Politeknik yang telah lulus jalur SNMPN. Khususnya Prodi Teknik Sipil Politeknik Negeri Malang nih guys. Bagi yang belum lolos, jangan patah hati ya, dan terus berjuang. Gue yakin jika memang lu punya tempat di Politeknik, lu akan masuk. Jika tidak, pasti ada sesuatu yang lebih cocok pada lu nih. Orang-orang bilang sih rezeki nggak kemana ya, tapi ya harus diperjuangkan ya guys. Seperti yang gue bilang, pada video kali ini gue mau kasih spoiler kurikulum pada semester 1 jurusan Teknik Sipil. Program studi D4 Manajemen Rekayasa Konstruksi nih guys. Boleh kok gue bagiin info ini. Nah, gue ini orangnya suka banget ya bawa payung sebelum hujan. Jadi gue selalu nyiapin apa yang kiranya gue butuhin ke depannya. Gue berharap sih lu semua pada kayak gitu. Selain itu, ada beberapa mata kuliah yang agak sulit jika kalian tidak tatap muka. Sehingga lebih baik jika kalian belajar basicnya saat lagi gabut nih guys. So, you must be productive guys. Without any further ado, langsung aja gue jelasin. First, pendidikan agama. Pendidikan agama di sini yang gue tahu ada 3 ya. Agama Islam, Kristen Katolik, dan juga Kristen Protestan. Untuk Kristen, sebatas pengetahuan gue, pelajaran agamanya itu tiap hari Jumat. Nah, untuk agama Islam, kalian akan diberi modul ini nih guys. Dengan beberapa isi diantaranya adalah tentang pengertian Islam itu sendiri, konsep ketuhanan, akulturasi akhlak, konsep manusia, ilmu pengetahuan, etos kerja, hingga ekonomi Islam nih. Alhamdulillah menurut gue ini sudah cocok banget bagi pendasaran kalian sebagai calon penerus bangsa dan juga kontraktor nih guys. Karena kita diarahkan untuk mengenal lebih baik tentang Islam itu sendiri dan juga Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Dan juga menyadari tempat kita sebagai ciptaannya yang lemah dan membutuhkan Islam guys. Nah, kalian harus memahami pentingnya ilmu pengetahuan dan juga etos kerja sebagai ibadah. Nah, salah satu hal penting juga dalam memahami Islam itu adalah ekonomi Islam, yang insya Allah membawa berkah tiap menjalankannya. Karena sebagai kontraktor nantinya, pasti banyak cobaan berdasarkan harta nih guys, seperti korupsi, suap, dan lain-lain. So, stop korupsi ya guys. Ingat tuh, stop korupsi. Pendidikan kewarganegaraan. Nah, kewarganegaraan sebagai warga negara Indonesia, kita harus bangga dan punya tujuan untuk memajukan bangsa nih guys. Di sini, kita akan belajar tentang identitas nasional, negara, demokrasi, HAM, dan lain-lain. Tapi yang paling seru di pelajaran ini tuh, kalian bebas memberi pendapat tentang kejadian-kejadian yang terjadi dewasa ini. Kita nanti ada forum kelas gitu untuk membahas satu isu. Next, mekanika rekayasa 1. Jujur mungkin pelajaran ini itu adalah salah satu pelajaran yang mudah sulit-sulit-sulit nih untuk semester 1 ini. Sebenarnya mudah sih, seperti fisika di SMA. Namun, kita perlu lebih mengimajinasikannya aja sih. Materinya sih kurang lebih seperti torsi, gaya, dan lain-lain. Intinya kalian akan menganalisa gaya pada suatu bidang dan mencari gaya aksialnya, shear, dan juga momen nih. Seperti gambar ini ya. Lanjut, gambar teknik 1. Yang jadi inti dari teknik sipil dan arsitek nih guys, yaitu gambar. Pasti anak SMK dan anak yang suka gambar nunggu-nunggu di subjek nih. Di gambar teknik 1, kalian akan menggambar manual dan latihan dikit untuk memperbagus garis dan tulisan kalian nih. Dan juga mengontrol kalian terhadap ketebalan pensil. Oh iya, yang ditekankan di sini adalah menirukan terlebih dahulu, lalu kalian akan membuat proyek kalian sendiri. Jadi kalian harus teliti dan mempelajari gambarnya terlebih dahulu nih. Jujur gue punya kenangan buruk nih sama subjek ini. Gue udah gambar bagus-bagus, 2 hari 2 malam, dan nilainya apa? Nihil cuy, nihil. Ya, gue akui sih, gue nggak terlalu bagus kalau gambar. Udah move on. Teknologi bahan. Actually, this is my favorite. Karena selain belajar di kelas, kita juga akan ada lab. Untuk semester 1, kita akan mendalami material-material penyusun beton dan juga perkerasan jalan nih. Seperti bitumen, agregat, air, bahan perekat seperti semen dan lime, dan juga bebatuan. Untuk labnya ada 2 nih, pengujian semen dan juga pengujian aspal atau bitumen. Sumpah ini seru banget sih. Selanjutnya ada kesehatan dan keselamatan kerja. Intinya sih cuma peraturan-peraturan ketiga sih.
Lanjut ke kewirausahawan. Di sini kita akan mendapat motivasi untuk menjadi wirausahawan sejati nih. Ya, jadi kita tuh harus mulai startup untuk merancang usaha, analisis SWOT, hingga melaporkan keuangan nih guys. Gue saranin lu pada baca buku Poor Dad Rich Dad deh by Robert Kiyosaki. Itu membantu banget sih. It's so highly recommended. Or your favorite subject is surveying. Ya, ilmu ukur tanah. So, sesuai namanya, kalian akan mengukur tanah nih di sini. Pertama-tama sih cuma belajar tentang geologi atau geoteknik nih. Selanjutnya, kalian akan belajar pengukuran menggunakan alat sifat datar. Jadi, kalian nanti muter-muter kampus gitu sambil ngukur-ngukur. Lalu akan ada soal ngitung-ngitung data sifat datar gitu. Tapi gue juga nggak tahu ya kalau pandemi seperti ini tuh gimana nantinya. Selanjutnya ada praktek kayu. Oke, namanya politeknik ya, gak lengkap kalau nggak ada yang namanya praktek atau bengkel. Pada hari pertama, kalian akan belajar tentang job sheet yang tersedia terlebih dahulu. Lalu kalian akan mencoba mengetap kayu, membuat jointer, memotong kayu, membuat furniture, dan juga puncaknya kalian sekelas akan membuat king post truss. Apa sih bahasa Indonesianya? Rangka atap kayu tuh. Di sini tuh benar-benar kelihatan banget sih solidaritasnya kalian cuy. Next, praktek perpipaan. Nah, sesuai namanya kita akan belajar tentang perpipaan. Bentar. Ini nih ada laporannya. Jadi kita punya 5 job sheet. Kita nanti akan belajar memotong galvanic pipe, threading atau mengulir manual, lalu belajar menggunakan mesin, membuat instalasi pendek, dan yang terakhir, you will make your own bedroom. Iya, no tipu-tipu guys. Lo akan buat kamar mandi lo sendiri. Oke guys, sekian video gue kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Gue mau nyampein terima kasih nih kepada dosen-dosen yang telah mengajari gue dan mahasiswa lain di semester 1. Dan gue mau kasih saran pada kalian, lebih baik sebelum mulai kampus, kalian belajar soft skill yang kiranya dibutuhkan di kampus, like Excel, Word, kalkulator, etc. Dan please, jangan pernah kalian ngeremehin salah satu mata kuliah yang akan kalian pelajari. Karena semua ilmu itu penting guys. Nggak ada ilmu yang nggak penting. Dan jika kalian mau video tentang kampus tour, silahkan komen di bawah ya. Bye!